Halo, kembali lagi dengan saya Dodi Zulkifli, Fantastic Secret ke-15 ya, brand equity negatif ya. Kalau tadi sebelumnya kita udah bahas tentang gimana sih peranan persepsi ini dalam menentukan pembelian. Nah, gimana sih kalau persepsi itu negatif tentang sebuah brand? Dan gimana sih dampaknya kira-kira gitu. Oke ya, kita coba ya. Baik, kita akan pelajari bersama-sama. Misal Anda mau umroh dan Anda ditawari oleh dua orang salesman. Dua orang salesman ini Anda sama-sama nggak kenal sebelumnya. Dan keduanya sama-sama memiliki kemampuan dan kompetensi untuk berbicara dengan baik dan mempengaruhi Anda. Intinya begitu. Oke ya, keduanya Anda belum pernah kenal, dari travel mana Anda juga belum pernah tahu, namun keduanya memiliki kompetensi tentang cara berbicara yang baik, cara mempengaruhi, cara mempresentasikan. Nah, pertanyaan saya, adakah Anda kemungkinan untuk membeli di antara keduanya? Saya tanya kemungkinannya ya. Apakah ada kemungkinan itu? Ya mungkin saja ada kemungkinannya, tergantung seberapa besar kemungkinan mereka untuk merayu, kemungkinan besar untuk mempengaruhi Anda gitu kan. Walaupun Anda belum pernah mengenal keduanya, walaupun Anda baru ketemu kedua orang ini hari itu. Berarti artinya kemungkinannya ada, walaupun mungkin kemungkinannya kecil. Namun ketika situasinya seperti ini, salah satu di antara mereka mengenalkan diri bahwa saya adalah salesman-nya First Travel. Nah, kemudian Anda mengatakan, wah kalau gitu saya nggak mungkin nih. Saya nggak lah kalau sama First Travel, walaupun dia pinter bicara, walaupun dia katanya sudah berubah, nggak akan melakukan hal yang sama, tapi saya belum bisa percaya. Gitu. Nah, kalau kejadian seperti ini artinya apa? First Travel dipersepsikan memiliki persepsi yang negatif, memiliki reputasi yang buruk. Maka ketika konsumen memiliki reputasi yang buruk terhadap sebuah brand, kemungkinan besar tidak akan membeli. Nah, rumusnya begini. Brand equity ditambah produk ya tadi ya, produk tambah brand equity. Produknya harga 20 juta tuh. Kalau nggak pakai nama brand apapun, ada kemungkinan dia bisa jual harga 22 juta untuk umroh. Namun ketika ditambahkan embel-embel First Travel, langsung tuh jadi minus. Karena minus misalnya ini 22 juta, kemudian minusnya juga anggap aja 22 juta juga, maka konsumen nggak mau beli, artinya price-nya nol. Artinya apa? Konsumen nggak mau ngebeli itu produk, nggak mau ngebeli itu jasa. Kenapa? Karena persepsinya, bukan karena produknya ya. Bukan karena produknya yang dijual, namun karena persepsi penjualnya, persepsi dari perusahaan yang menawarkan. Nah, itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa merawat brand equity kita supaya positif. Gimana caranya merawat brand equity supaya positif? Nah, kembali ke sini. Gimana supaya brand equity kita positif? Produk Anda, proof Anda, poin bukti Anda harus minimal sama dengan apa yang Anda janjikan. Karena itu akan mempengaruhi jangka panjang ya teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda melakukan promise yang terlalu berlebih, sampai kemudian Anda tidak bisa membuktikan apa yang Anda janjikan. Nanti kita akan belajar tentang ini lebih dalam lagi di video-video berikutnya. Bagaimana cara supaya konsumen itu loyal. Nah, kita ingat di video sebelumnya kita udah belajar bahwa konsumen itu tidak membeli realita tapi membeli persepsi. Misalnya, walaupun First Travel nih sudah bertobat, benar-benar tobat akan memperbaiki perusahaannya. Namun Anda belum tentu yakin, Anda belum tentu bisa percaya seketika. Anda butuh waktu untuk proses mengembalikan kepercayaan itu. Nah, itulah yang disebut dengan persepsi. Itulah pentingnya persepsi tentang sebuah brand ya. Oke, jadi teman-teman pesan saya di video ini adalah satu, yaitu rawatlah equity Anda, rawatlah brand equity Anda, gitu. Dan kalau kita tahu bahwa brand equity inilah yang membuat konsumen membeli, maka tugas Anda sebagai CEO adalah meningkatkan brand equity. Nah, gimana caranya? Kita akan belajar di video berikutnya.